Hey, swag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Septina Gavila dengan nomor induk mahasiswa 19234015 dari program studi perpustakaan dan ilmu informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Desrieni Esos MIKOM. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Harus kita ketahui, suatu bahan pustaka dapat dikatakan rusak apabila terdapat hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap turunnya suatu kualitas yang dimiliki oleh koleksi tersebut, sehingga koleksi tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terdapat dua faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ini. Yang pertama dikenal dengan faktor internal, yang kedua dikenal dengan faktor eksternal. Baiklah, saya akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam, yang mana kerusakan bahan pustaka mengarah kepada fisik atau karakteristik fisik bahan pustaka tersebut, khususnya pada buku, yaitu kepada kualitas kertas, lem, dan tinta pada buku tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan kerusakan bahan pustaka yang dapat dilihat dari faktor biologinya, faktor fisika, faktor kimia, faktor dari manusia maupun faktor dari bencana alam. Membahas faktor internal, membahas faktor ini itu pada karakteristik koleksi. Diketahui bahwa karakteristik koleksi ini berhubungan dengan masalah penggunaan kertas, sehingga padahal membuat kertas inilah harus menggunakan pengaruh kimiawi dan juga mekanik. Karakteristik ini biasanya ditemukan pada cellulose of paper atau suatu kerusakan pada suatu kualitas kertas dan juga pada penglihatan warna atau decoloration pada suatu kertas. Membahas mengenai kertas. Kertas tersusun secara kimiawi yang lambat laun akan terurai karena tingkat rendahnya suatu suhu maupun kuat lemahnya cahaya yang menerpa koleksi. Jadi kertas itu akan mudah rusak tergantung dari suhu cahaya atau kelembapan yang mempengaruhinya. Sedangkan lem itu penggunaan lem atau bahan perekat berkualitas rendah dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada bahan pustaka, sehingga lem itu harus dipilih dengan kualitas yang begitu bagus untuk bahan pustaka. Lalu adanya tinta merupakan kandungan utama pada tulisan kertas, sehingga tinta yang dipilih haruslah yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada faktor internal atau karakteristik dari koleksi ini itu dapat melihat dari senyawa asamnya, lignin, tinta, dan juga perekat atau lem. Keempat komponen ini merupakan faktor penyebab dari faktor internal penyebab kerusakan bahan pustaka tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada faktor eksternal. Faktor eksternal ini akan saya jelaskan 5 faktor. Yang pertama ada faktor biologis atau faktor biota, yang kedua ada faktor fisika, yang ketiga ada faktor kimia, yang keempat ada faktor manusia, dan yang kelima ada faktor dari bencana alam. Kelima faktor ini akan saya bahas pada video ini. Pertama, faktor biologi atau faktor biota. Faktor biologi atau faktor biota ini dapat dipengaruhi oleh serangga, hewan penggerak, dan jamur. Kali ini saya akan membahas 3 hal ini. Yang pertama, serangga. Serangga muncul karena adanya sisa-sisa makanan dan minuman para pemustaka. Hewan penggerak di sini yaitu tikus, yang mana tikus ini akan memakan dan mengotori bahan pustaka. Lalu ada jamur. Jamur juga dapat muncul karena sisa makanan dan minuman. Juga jamur akan muncul apabila suhu dan kelembaban
di dalam perpustakaan tidak baik. Yang kedua yaitu faktor fisika. Faktor fisika merupakan faktor alamiah yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka ini. Faktor fisika ini dapat kita bedakan atas 3. Yang pertama ada disebabkan oleh debu, yang kedua yang disebabkan oleh suhu dan kelembapan, serta yang ketiga yang disebabkan oleh cahaya. Yang pertama yaitu debu. Debu yang melekat pada kertas akan mengakibatkan terjadinya suatu reaksi kimia yang meninggikan tingkat keasaman pada kertas, sehingga kertas akan mudah rapuh dan mudah juga cepat rusak. Yang kedua yaitu suhu dan kelembapan. Harus diingat bahwa kerusakan pada bahan pustaka yang disebabkan oleh suhu dan kelembapan ini yaitu apabila kondisi suhunya rendah tetapi kelembapannya tinggi, maka akibatnya lingkungannya akan lembab. Tinta yang larut di dalam air akan menyebar, kertas yang saling menempel, mudahnya tumbuh dan suburnya pertumbuhan jamur dan serangga. Sedangkan apabila kondisinya tinggi tetapi kelembapannya rendah, maka akan mengakibatkan lingkungan akan kering, kertas akan menjadi berenggang, kertas akan mudah menjadi gertas, robek, mudah pecah, dan rapuh. Lalu sampul tersebut akan mudah keriput, sehingga dibutuhkan kelembapan dan suhu yang baik pada perpustakaan. Lalu adanya pengaruh dari cahaya. Cahaya memiliki efek menggeletar sehingga mampu menyebabkan kertas berubah pucat dan tinta yang akan mudah pudar dan menyebar. Pengaruh cahaya akan membuat liquid pada kertas terjadi reaksi dengan aspek lain, sehingga kertas akan mudah berubah menjadi kecoklatan. Ditambah lagi sinar ultraviolet mampu membuat koleksi rusak. Kertas yang terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet ini secara langsung, maka akan membuat perubahan pada kertas tersebut. Kertas kita ketahui bersifat asam sehingga akan mudah rapuh serta warnanya akan memutih. Baiklah, yang ketiga yaitu faktor kimia. Pada faktor kimia ini kita berpedoman pada pendapat Darmono yang mengatakan yang pertama, asam yang telah ada sejak kertas itu diproduksi. Kita ketahui bahwa pada saat pembuatan bubur kertas biasanya menggunakan bahan kimia untuk menghancurkan kayu dan memutihkan bubur kertas. Bahan itu meninggikan residu yang bersifat kertas dan kadang masih mengandung lignin. Lignin ini yang bersifat asam sehingga menyebabkan kertas mudah rusak. Yang kedua yaitu asam kertas dihasilkan oleh reaksi fotokimia. Reaksi fotokimia pada serat selulosa ditambah oleh pengaruh sinar ultraviolet. Lalu yang ketiga yaitu asam yang diserap oleh kertas dari lingkungannya, seperti gas-gas pencemar udara dari perekat dan asam yang terdapat dalam karton atau kertas yang digunakan untuk sampul. Diketahui juga bahwa polusi udara juga mempengaruhi kerusakan pada kertas. Polusi udara ini yaitu semua bahan pencemar yang terkandung pada bahan pustaka atau yang terkandung di dalam udara itu sangat berbahaya. Pencemar udara ini seperti kita temukan ada gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan juga gas nitrogen oksida. Yang keempat adanya faktor manusia. Manusia atau pemustaka dapat penyebab kerusakan bagi bahan pustaka, seperti saat manusia ke perpustakaan membawa makanan atau minuman, lalu mengambil buku di dalam rak itu dengan cepat sehingga buku itu akan mudah jatuh sehingga akan menyebabkan kerusakan pada fisik buku tersebut. Lalu kita juga temukan ada yang pemustaka yang mudah merobek buku, atau saat membaca buku pemustaka tersebut menandainya dengan cara melipat bagian halaman buku tersebut. Lalu adanya faktor bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan. Bencana alam ini bisa ditemukan seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran. Semua itu bisa terjadi dan menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Ketahui bahwa bencana alam ini seperti gempa, maka bahan pustaka tersebut akan murah jatuh karena tertimpa bahan-bahan yang lain. Baiklah, hanya sampai di sana dulu penjelasan saya mengenai faktor
penyebab kerusakan bahan pustaka pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum.